peristiwa kematian itu adalah peristiwa yang melekat dalam kehidupan kita. Entah berapa kali kita menyaksikan keluarga kita, handai tolan karib kerabat kita berpulang ke rahmatullah. Bisa jadi menjadi bagian dari keluarga inti kita. Tapi selalu saja peristiwa kematian itu membawa suasana yang amat berat dalam kolbu kita. Tadi benar yang dikatakan ayahanda kita tadi di sambutan awal, bahwa kita ini memang hanya tinggal menunggu waktu saja, itu betul. Kita akan mengalami perpisahan, itu juga pasti betul. Seorang suami cepat atau lambat akan berpisah dengan istrinya. Tapi perpisahan yang kita maksud ini bukan perpisahan dalam arti perceraian disebabkan masih hidup, tapi perpisahan yang disebabkan oleh kematian. Semua kita akan mengalaminya, bahkan bisa jadi ada ayah-bunda yang sudah melewatinya. Kita juga akan berpisah dengan anak-anak kita. Kita juga akan berpisah dengan cucu-cucu kita dan seterusnya. Tapi mengapa peristiwa itu amat sangat pedih, amat sangat berat? Salah satu sebabnya itu adalah bisa jadi kita belum sepenuhnya menangkap apa sebenarnya pesan Allah lewat peristiwa ini. Kita kerap membaca idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sebenarnya ayat yang terdapat pada surah Al-Baqarah itu ingin mengingatkan kita, setiap yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Setiap ada permulaannya pasti ada akhirnya. Kalau para filosof itu kerap mengatakan tidak ada pesta yang tidak berakhir. Kehidupan kita ini juga akan berakhir. Kalau begitu, ketika perpisahan itu pasti ada, pasti datang. Kematian itu pasti datang. Apa yang harus kita pahami? Apa yang harus kita persiapkan? Tentu saja yang pertama adalah memahami makna hakikat kematian itu. Saya pernah mengatakan pada kegiatan kita yang sama, tapi saya lupa waktunya kapan, seperti ini juga, bahwa dalam ajaran Islam, kematian itu maknanya bukan ketiadaan, bukan kepunahan, bukan di-end, bukan intaha, bukan berakhir. Beda dengan agama lain. Kematian dalam pandangan Islam itu adalah peralihan alam, perpindahan alam. Karena hidup ini perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Maka nggak usah lari. Ada orang mengatakan hidup ini bukan pelarian, bukan, tapi dia perjalanan dari satu fase ke fase berikutnya. Misalnya perjalanan hidup kita dimulai dari alam azali, alam idenya Allah, lalu turun ke alam rahim. Semuanya pernah berada di alam rahim. Berapa lama? 9 bulan. Umumnya 9 bulan 10 hari. Walaupun sekarang ini manusia udah berubah. Tak lagi 9 bulan 10 hari. Tergantung dia dapat tanggal cantik atau tidak. Kalau nanti dia dapat tanggal cantik, dihubunginya dokter, dimintanya dioperasi. Tanggal 2 bulan 2 2022 yang lalu nanti akan datang nih. Tanggal 26 misalnya bulan Februari tahun 2026. Pokoknya yang cantik-cantik lah tanggal itu. Tak mesti 9 bulan 10 hari. Tapi nggak ada kita nih yang tak melewati alam rahim. Lalu kita lahir di dunia nih. Nah, ini kita di dunia nih sekarang. Kita masuk alam dunia berapa lama? Jadi kalau misalnya
kita tanya istri almarhum Pak Iqbal misalnya, berapa lama dia hidup bersama di dunia ini? Berapa lama bersama? Ada yang bocor ya, Bapak Ibu? Sama dengan suaminya. Berapa lama dia hidup bersama? Berapa lama? Dulu. Pesan. Ya, bisa di-mute ya. Berapa lama kita hidup bersama anak-anak kita di muka bumi ini? Itu pasti ada masanya. Oleh karena itu, kita akan mau ngambil pelajaran penting ketika hidup bersama pasangan dalam suasana yang bahagia, hidup dengan anak dengan bahagia, hidup dengan menantu bahagia. Kenapa? Karena kehidupan kita bersama di dunia ini akan pernah selama-lamanya. Akan ada masanya berpisah. Istri almarhum tentu bisa mengenang berapa lama dia bersama almarhum hidup. Apa dinamikanya, dan hari ini semuanya sudah berakhir. Tapi berakhirnya itu kebersamaan fisik di dunia. Ini penting sekali. Kebersamaan fisik putra-putri almarhum ketika ayah telah wafat, kebersamaan fisiknya berakhir. Kita tak lagi bisa pegang tangan ayah kita tak bisa lagi cium ayah kita, tak bisa lagi cium kakek kita, karena fisik sudah berpisah. Tapi apakah hilang dari kolbu? Apakah hilang dari hati? Tidak akan pernah hilang. Dia tetap akan hidup dalam kolbu kita masing-masing. Di kolbunya Ananda almarhum, itu ayahnya tetap hadir, ayahnya tetap bersama. Bedanya, dia tak lagi bisa pegang tangannya. Kalau dia mau katakan, ayah, peganglah kepalaku ini, ayah, sapulah kepalaku ini, ayah, tak ada lagi itu bisa didapat. Karena sudah selesai. Tapi yang ingin dikatakan oleh agama ini, bukan berarti almarhum ayah kita, suami kita, adik kita, ponakan kita yang baru wafat ini, dia benar-benar tiada. Enggak. Dia ada. Di mana posisinya? Posisinya di alam barzakh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam surah Al-Fajr itu Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Bunyinya berbeda. Kenapa tidak ya ayyuhal insan? Kenapa tidak ya ayyuhal bashar? Yang artinya wahai manusia. Tidak. Tapi Allah katakan, ya ayyatuhan nafs al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa jiwa yang tenang? Karena fisiknya itu yang mati, fisik itu yang hancur, daging tulang ini yang punah. Proses biologinya itu akan hancur di dalam tanah. Maka tidak disebut insan lagi, karena insan itu perpaduan antara nafs dengan jasad, perpaduan antara fisik dengan rohani. Jadi begitu wafat, nggak ada lagi fisik. Fisik dibungkus. Kenapa dibungkus? Itu kemuliaan. Kenapa dikembalikan ke tanah? Karena memang asalnya di tanah. Lalu yang dipanggil Allah apa? An-nafs. An-nafs itu tidak pernah mati. Dia abadi karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwanya Iqbal, Pak Iqbal, almarhum Iqbal, kata Allah, kembali engkau kepadaku dengan penuh keredaan, aku akan menyambutmu dengan penuh keredaan. Jadi di mana almarhum saat ini? Di mana roh-roh orang tua kita? Bahkan kita menyebut opung kita tadi, almarhum Haji Abdul Majid, di mana? Di barzakh. Maka almarhum ketemu dengan Haji Abdul Majid, orang-orang yang di barzakh itu dia punya kehidupan sendiri.
tapi tak sama dengan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kehidupan kita ada fisik, kita masih bisa makan, masih bisa mengambil tempat di alam barzakh kita. Kenapa namanya barzakh? Barzakh itu artinya pembatas. Pembatas apa? Antara dunia dengan akhirat. Sudah menyatu dengan tanah. Tapi atas izin Allah karena amal-amal solehnya, Allah berikan kesempatan, apakah lewat mimpi, hubungannya terbangun lewat apa? Apa yang dilakukan almarhum selama hidupnya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada seluruh keluarga besarnya, itu menjadi kebaikan, itulah yang menghubungkan. Jadi kita sebenarnya tidak pernah berpisah. Yang berpisah itu apa? Fisik itu saja yang keadaan itu. Kalau misalnya istri almarhum ibu misalnya setiap pagi menyiapkan minuman, sekarang menyiapkan minuman buat siapa? Nggak ada. Menyiapkan sarapan? Nggak ada. Kalau misalnya selama ini ada diskusi, bahkan kadang-kadang ada pembicaraan yang sedemikian rupa tentang anak, cucu, saudara, tak ada lagi. Jadi yang berpisah apa? Fisik, itu sekali lagi ditekankan. Tapi almarhum tetap hadir, tetap ada di alamnya yang lain. Alam apa? Alam barzakh. Kita juga akan menyusul ke alam ini. Makanya mimpi-mimpi yang terjadi itu, walaupun kita sering lihat di sinetron ayah bunda bapak ibu, itu terjadi, itu bisa terjadi. Orang-orang yang soleh di barzakh, dia bisa minta izin kepada Allah untuk dipertemukan, untuk berkomunikasi lewat apa cara-cara tertentu. Maka tak heran kita, misalnya ayah kita sudah wafat, ibu kita masih ada, lalu ibu kita sakit. Apa kata ibu kita, nak? Tadi malam mama bermimpi dengan ayahmu. Ayahmu manggil-manggil mama. Dia pakai pakaian putih, bersih. Ayahmu tuh cantik kali. Dia senyum, dipanggilnya mama. Itu panggilan itu apa? Itu komunikasi yang terjadi karena amal-amalnya tertentu. Dia bisa mohon kepada Allah atau kita sendiri bisa. Misalnya nanti kalau boleh disebut amal ya, ayah bunda atau nanti anak-anak kami umroh, pergi haji. Ya Allah, berikanlah aku mimpi kita melihat wajah Rasulullah. Tapi kalau mimpi tentang orang tua nanti sangat tergantung pesannya. Itu kalau mimpi orang tua, kita mimpi dengan ayah kita, kenapa ayah kok kayaknya marah? Kenapa ayah kok nggak senyum? Bisa jadi koreksi, kita nggak akur dengan saudara kita. Ayah marah, dia nggak suka. Bisa jadi ayah marah ke kita karena kita tidak menyayangi ibu, tidak membantu, tidak maksimal, tidak optimal mengurus ibu kita. Lalu ayah kita marah. Marahnya lewat apa? Mimpi. Dia menatap kita tapi tidak dengan senyum. Tapi kalau dia tersenyum melihat kita, bisa jadi dia senang amal soleh kita bagus. Bisa jadi dia senang karena kita berkeluarga tetap dalam keadaan saling membantu, saling menguatkan, menghebatkan. Jadi ayah bunda sekalian, ini yang perlu kita pahami maknanya, bahwa kematian itu perpindahan alam saja. Dan kita akan melewati nanti ketika berpisah di alam dunia, kita berada di alam barzakh, setelah alam barzakh, alam akhirat, alam mahsyar, dan seterusnya, baru alam hisab. Jadi saya ingin anjurkan terutama buat ibu ya yang ditinggalkan oleh almarhum, buat anak-anak dan juga buat semua kita, jangan lupa membaca, mentadaruskan surah At-Tur. Satu surah At-Tur, yang kedua surah Ar-Ra'd,
20, 21, 22, 23, itulah ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa nanti kita akan bertemu kembali. Nanti ayah kita akan menunggu di depan pintu surga. Tapi siapa yang nunggu tergantung siapa yang paling soleh. Apakah anaknya, apakah ayahnya, atau kakeknya, atau ke atas, siapa yang paling soleh dari keluarga itu. Nanti dia akan menanti keluarga besarnya. Apa kata malaikat Ridwan dalam surah Ar-Ra'd? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ini yang penting kita pahami. Hakikat kematian dalam Islam itu adalah perpindahan alam. Ini belum selesai. Barzakh itu belum selesai. Akan ada alam berikutnya, nanti selesainya apakah alam surga atau neraka. Karena di barzakh ada kehidupan, maka apakah masih bisa berhubungan? Bisa. Tapi hubungannya lewat ruhani, tidak lagi lewat fisik. Hubungannya lewat ruhani. Oleh karena itu, kepada keluarga yang ditinggalkan atau kepada kita semua yang telah kehilangan ayah bunda, amalan-amalan penting itu dalam hadis Nabi itu tentu harus kita laksanakan. Idza mata ibnu Adam, ketika meninggal anak Adam terputus amalnya kecuali 3. Waladun soleh. Apa makna waladun soleh? Jangan pahami waladun soleh itu ustaz. Jangan pahami waladun soleh itu kiai. Enggak. Waladun soleh adalah anak baik, anak yang beribadah kepada Allah, anak yang sayang kepada keluarganya, anak yang selalu membantu orang. Doanya itu tidak pernah terputus oleh apapun. Apa yang dilakukan oleh sang anak, kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, itu menjadi kebaikan orang tuanya yang telah wafat. Tapi sebaliknya, maka ada hadis Nabi yang mengatakan, jangan orang yang hidup memberi malu kepada orang yang mati. Ayahnya sudah meninggal dunia, ibunya sudah meninggal dunia, lalu dia di muka dunia ini melakukan kejahatan, kezaliman. Itu dia memberi malu kepada keluarganya yang sudah wafat. Yang kedua apa? Sedekah jariyah. Almarhum telah wafat, dia tak bisa lagi bersedekah. Tapi anaknya bersedekah 1 potong kue, istrinya bersedekah 1 potong kue. Itu sama maknanya bersedekah atas nama suaminya, atas nama ayahnya. Karena apapun yang kita miliki, kalau kita hari ini sebagai anak, kalau kita punya duit, itu sebenarnya uang ayah kita, uang emak kita, yang dulu diberikannya untuk SPP, untuk uang sekolah, yang diberikannya untuk kehidupan kita, yang sekarang ini hasilnya kita bisa menghasilkan uang. Maka tetaplah bersedekah. Pergi ke tempat yang cantik, pergi tempat pembelian alat-alat sholat, ada sajadah yang bagus, yang cantik, belikan 1. Antar ke masjid untuk tempat imam, ini wakaf ayahku, ini sedekah ayahku, Masya Allah. Itu luar biasa sekali. Yang terakhir adalah ilmu yang tabi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bukan maknanya hanyalah ilmu agama. Andaikan ayah kita mengajarkan sesuatu, ingatlah itu. Andaikan ayah kita menunjuki kita tentang sesuatu, amalkanlah itu. Atau kita yang disekolahkannya ini pun, jangan ilmu yang kita dapatkan di sekolah tidak bermanfaat. Jadi ayah bunda bapak ibu sekalian, hubungan kita dengan yang telah wafat tetap dapat terjalin, dan penting untuk disadari bahwa keinginan orang yang telah meninggal dunia itu sesungguhnya adalah dia tetap ingin keluarganya, tetap ingin orang-orang yang dia cintai melakukan amal-amal saleh. Maka keluarga yang ditinggalkan tetap melakukan amal saleh,
tetap kompak, saling bantu, saling menolong, dan tentu saja sebenarnya ada pesan ayah yang telah wafat ini yang amat penting. Dia ingin mengatakan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, untuk menjaga ibunda, untuk merawat ibunda, untuk memperhatikan ibunda. Itu sebenarnya pesan seorang suami yang terlebih dahulu wafat. Karena memang sebenarnya kalau ditanya ya,